Saudara-saudari, ibu bapak, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat selalu, semangat selalu, tetap bahagia dan tekunlah senantiasa berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, hari biasa pekan ke-11. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, ajarilah kami berbuat baik benar-benar berkat Yesus Putra Manusia. Ajarilah kami melaksanakan segala yang memperbesar dan mempersubur kebahagiaan sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berbuat baik, ketika kita memberikan sedekah, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, hendaklah kita tetap menjaga supaya doa, puasa, dan sedekah kita tidak menjadikan kita menjadi orang-orang munafik yang hanya ingin dilihat orang, tetapi sungguh-sungguh memang menjadi bagian dari hidup kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Kita tidak memiliki kepentingan untuk diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga tidak semuanya harus dibuka untuk diketahui orang. Tetapi tetaplah biar tersembunyi dan Allah sendiri yang mengenal, mengerti, dan akhirnya membalas karya-karya baik yang telah kita buat. Saudara-saudariku, marilah di dalam hidup ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tidak memiliki kepentingan apapun ketika kita berbuat baik selain kebaikan itu sendiri. Ketika akhirnya kita tidak mendapatkan balasan ataupun upah ataupun kepentingan ketika kita berbuat baik, cukuplah itu disyukuri, justru itu yang menjadi perjuangan kita. Ketika kita boleh untuk tidak mendapatkan apapun, ketika kita tidak dipuji, kita tidak dikenal, kita tidak dikenang, namun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sungguh berdaya bagi kehidupan, kebaikan sesama kita. Semoga kita semua dituntun untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati demi keselamatan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka hati kepada rahmat Allah, senantiasa menjadi tulus, rendah hati, dan setia untuk keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.